milenial dan Gen Z, berjumpa lagi bersama saya dengan Desi dan Mami Jane. kita ke badan program apa, Mami? Hari ini kita ngebahas, ini programnya tetap ya, Big Idea. Ya, betul. Dari Kabar Bursa, terus Cuan Ya, Gen. benar. Nah, terus hari ini kita ngebahas mengenai Betapa pentingnya asuransi untuk keluarga. Nah, gak perlu lama lagi, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Bener-bener luar biasa nih dia. Iya, yang mungkin kalau ditayangin tuh orang udah tahu. Begitu namanya keluar aja orang udah tahu. Wes. Waduh, Iya. ya, apalagi seorang psikolog Psikolog juga. dari ke financial planning. Tapi sebelumnya HR juga. HR, Mami. ya, Makanya terus kita mau tanya nih, kenapa kok bisa dari psikolog ke HR. terus kok jadi menekuni financial planner nih? Kenapa? Terus keluar gitu di kan? mana-mana loh, Des. Iya, betul. Aduh, kita berbahagia banget hari ini bisa menghadirkan Ibu Imelda Tariga. Halo Ibu, apa Halo kabar? juga, Mami Selamat Jen, pagi. Mbak Desi. Ya. Selamat pagi. Sehat ya Bu? Amin, sehat semua toh? Amin. Terima kasih loh Bu, udah datang ke sini, kita happy banget. Sama-sama. Begitu nelpon kata Ibu, "Hei, boleh Mami." Ya udah, happy banget. gitu. Buat Mami apa sih yang enggak, Mi? Paling tua di FPAI ya, yang perempuan. Kesayangan deh. Paling tua dia si Kesayangan. Evi semua, si Evi paling tua nih kali ya. Enggak, justru aku bukan si Evi, Kiwipi. Oh iya, Karena paling Kiwipi. tua di situ. Betul. Senior lah. Benar ya. Oke, Bu, tadi kan kita bilang ya kenapa sih pentingnya asuransi Iya. gitu. Terus kemudian kita juga tahu background Ibu yang tadinya psikolog, terus kemudian terjun ke dunia HR, and then terjun ke dunia financial planner yang Yes. which is, masih butuh orang-orang yang seperti Ibu yang membuat perencanaan keuangan buat keluarga-keluarga yang masih ada nih, yang which is quote unquote tuh sangat susah untuk merencanakan keuangan gitu loh. Sip. Ya kan? Nah, kita juga tahu Ibu juga aktif di berbagai kegiatan ya Mami ya. Terutama di Nah. SDM. Kalau aku kenal Ibu di SDM nih. Kalau Desi kenal Bu Imelda di SDM, kalau Mami kenal Bu Imelda di financial planning. Nah, Ibu Imelda juga bikin literasi untuk Yes. OJK, terus ngajarin anak-anak muda ya. Terus banyak lagi deh, Des. Sebenarnya usia yang Ibu pernah bukan Ibu yang pernah sih, Ibu ketemuin itu kebanyakan tuh usianya range berapa sih, Mbak? Umumnya yang bicara mengenai perencanaan keuangan itu biasanya mereka-mereka yang sudah berkeluarga ya, biasanya range 30 tahunan ke atas gitu. Karena di situ mereka mulai melihat bahwa income itu ternyata akhirnya kok jadi nggak cukup terus gitu. Karena kan kebutuhan keluarga ya. Tapi itu sebetulnya sih bisa disiasati dengan pengaturan yang baik. Nah, boleh tahu nggak cara mensiasatinya gimana? Iya. Oke, jadi sebetulnya kita tuh harus membuat prioritas ya. Kan perencanaan keuangan itu bermula dari yang namanya tujuan keuangan ya. Jadi kalau setiap keluarga itu punya tujuan yang yang jelas ya. Nah, mereka bisa fokus dalam pencapaian tujuan. Masalahnya seringkali keluarga-keluarga itu juga nggak punya tujuan gitu. Jadi artinya habis merit terus tujuannya Ya ngejus udahlah, dulu gitu. dijalanin aja gitu ya, kumaha engke gitu kalau kata teman-teman saya di Unpad dulu. Iya benar, kumaha engke Kumaha lah. engke lah gitu kan. Dijalanin aja gitu ya. Jadi tidak ada satu prioritas yang khusus ini kita keluarga ini mau ngapain gitu. Jadi yang paling penting dalam satu keluarga itu kita harus punya satu value dulu. Value-nya keluarga ini kita mau ngapain? Apakah ada orang yang value-nya memang untuk ibadah ya? Untuk ibadah, nah berarti itu prioritas keuangannya nanti kepada hal-hal yang terkait dengan ibadah. Tapi kalau ada keluarga-keluarga yang value utamanya adalah misalnya untuk agama, tadi udah ibadah, atau untuk pendidikan. Nah, jadi apapun itu semuanya akan fokus pada pendidikan. Tapi ada juga yang value utamanya mungkin karena salah satu anggota keluarga ada yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Jadi value utamanya adalah kesehatan. Bagaimana supaya anggota keluarga semua sehat gitu. Ya otomatis fokus keuangan keluarga itu pada kesehatan gitu. Jadi kita semua harus mengenali kondisi kita masing-masing. Fokus kita tuh mau apa gitu. Ada juga orang yang memang fokusnya hanya untuk hidup sosial.
melayani orang lain gitu. Regardless apapun tujuan orang lain, tidak ada materi, tidak ada apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mencapai apa yang menurut saya kemuliaan. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi macam-macam tujuan deh. Menentukan tujuan itu yang paling utama. Oke, berarti kan usia range itu kebanyakan 30, berarti Gen Z ya Mami ya? Iya, Gen Z. Gen Z, Gen milenial. Gen Z itu sangat variatif loh, mereka kreatif banget. Mungkin karena mereka sudah dari awal itu banyak berkecimpung dengan internet, terbuka dengan dunia global, sehingga mereka seringkali punya tujuan-tujuan yang zaman saya dulu nggak kepikiran gitu. Seperti apa tuh Bu? Ya itu tadi misalnya maunya pergi meditasi ke Tibet gitu misalnya, mau mendalami mengenai ajaran Dalai Lama gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang kalau di zaman saya dulu, what gitu loh. Iya sih, ya kan? Nggak ada. Ini menarik loh. Tadi pagi ya, aku sambil sarapan, kan setiap pagi itu aku dengerin ada podcast di TikTok saya. Aku sebutlah Iwet sama Dave Hendrik ya. Iya. Aku denger itu kemarin ini kita lagi ada ini loh, Des, lagi ada art event ya di Bali ya. Iya. Terus ada siapa si Dian Sastro bikin film mengenai anak muda gitu ya. Terus si Iwet tuh mungkin interview satu anak muda, ternyata anak muda sekarang yang Gen Z itu dia sebutnya apa? Cuek dengan keadaan. EGP. Dia tidak ada percuma dengan apa yang lu mau ngomong, terserah lu dah katanya gitu. Terus Bukannya itu milenial? ini sekarang Gen Z pun begitu. Ya milenial mungkin Gen Z juga begitu. Terus dia bilang dia nggak ada merasa punya tanggung jawab. Itu benar nggak sih Bu? Ini dia bilang tadi karena dia ketemu anak-anak itu di situ dan seperti itu, jadi responsibelnya nggak ada gitu. Bukan nggak ada ya, mungkin sebagian ada ya karena didikan orang tua. Tapi kebanyakan seperti itu. Masa bodoh amat, dia udah nggak peduli lah sama apa, pokoknya apa yang mereka mau lakukan mereka lakukan. Iya. Bener Bu? Ya, memang banyak uniknya sih. Makanya saya bilang tadi hal-hal yang dulu menurut generasi kita itu kok bisa ada orang yang begitu gitu. Kalau zaman sekarang itu wajar banget ada begitu. Oh ya. Misalnya mereka sengaja pergi ke hutan gitu hanya untuk bisa mempelajari kehidupan orang utan gitu misalnya. Jadi dia nggak pernah peduli orang lu kata mau ngapain, terserah aja, gue menikmati hidup gue begini gitu. Ya pokoknya yang penting gue nyaman ya sudah. Yes. Itu Terus bingung juga ya Bu, gimana kita ngajarin mereka, kan hidup ini harus penuh dengan ya macem-macem lah ya. Protek kalau dia married, dia punya anak ya. Nah itu lagi tadi Bu Jeyan, jadi kan tujuan kehidupan itu ternyata sekarang menjadi sangat variatif dan individualis dan bisa kreatif banget gitu. Itu kadang-kadang nggak masuk loh di otaknya baby boomer. Itu kita nggak usah masukin, jadi itu artinya betul. kita harus fleksibel. Gimana bener nggak usah. Iya ya. Nggak usah. Jadi setiap orang ya, yang penting dia tidak mengganggu yang lain, toh. Iya. Yang Bener. penting prinsip dia itu Prinsip tidak membuat dia tidak, kekacauan orang tidak, lain gitu. Intinya dia nggak ngutang, Enggak, minjem ya. duit, Enggak terus jadi beban apa-apa. buat Iya, siapa-siapa betul. gitu. So that's fine. Kenapa enggak gitu. Jadi menurut dia mungkin prioritas penganggaran keuangan itu hanya untuk supaya dia bisa membiayai apa yang dia rasa penting aja. Kalau yang dia rasa penting adalah itu tadi hanya untuk jalan-jalan ke sana ke sini, tapi dia tetap bisa punya income. Orang zaman sekarang kan bisa cari income macam-macam. Kalau kayak kita dulu, kita harus ke kantor setiap hari dari pagi sampai malam, Bu, nggak kenal matahari. Bener. Ya kan? Tahu-tahu kita keluar udah gelap. Nah makanya, tapi kalau orang zaman sekarang mereka nggak perlu kemana-mana, di rumah dengan laptop, dengan device gitu, dia bisa cari uang. Betul. So dia bisa mencukupi hidup dia sendiri untuk dia gunakan buat diri dia sendiri. So why not? Iya, betul. Itu memang zaman itu sudah berubah ya. Iya. Nah, terus yang tadi kita bilang proteksinya itu penting juga ya untuk keluarga tuh Nah, Bu. itu kembali lagi buat mereka yang punya tujuan-tujuan ini, sebetulnya kan gini, proteksi itu adalah untuk manajemen risiko kan. Iya. Jadi kita harus mengenali dulu nih, untuk mencapai tujuan-tujuan itu sebenarnya risiko kita itu apa aja gitu ya. Misalnya ada satu keluarga yang value-nya adalah untuk pendidikan anak, misalnya pendidikan
keluarga gitu ya. Jadi dari situ mereka identifikasi income dari mana aja. Dari situ terus mereka identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi resiko yang bisa menghambat income. Nah, dalam manajemen resiko, tidak semua resiko itu harus diatasi dengan yang namanya produk asuransi. Iya. Oh, jadi bisa dari berbagai hal. Iya, Bisa bisa. dari berbagai hal. Ya, jadi dalam manajemen resiko itu kan ada beberapa action yang sebetulnya bisa kita ambil ya. Misalnya pertama dengan menghindari. Jadi kalau kita tahu dulu apa resikonya, terus kita ambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya resiko. Atau kita juga bisa misalnya memindahkan resiko gitu. Jangan resiko itu dari situ, misalnya kita karena tinggal di satu tempat terus kita beresiko untuk selalu terlambat nih pergi ke tempat kerja gitu. Salah satu jalannya adalah untuk pindah mungkin ke lokasi yang lebih dekat atau yang trafficnya lebih lancar gitu ya. Nah, jadi pengenalan resiko ini tentu saja terkait sama tujuan kita tadi. Makanya penting banget buat kita kenali dulu tujuan kita maunya apa. Misalnya tadi tujuannya adalah untuk pendidikan. Nah, jadi kan kita harus kenali kita nanti misalnya mau pendidikannya kemana nih. Misalnya kita mau pendidikannya ke Amerika misalnya ya. Nah, berarti kalau kita mau pendidikannya ke Amerika, itu resiko-resiko apa aja yang kemungkinan bisa menghambat. Misalnya nilai tukar mata uang gitu kan. Nah, berarti untuk itu kita harus melakukan manajemen risiko berupa investasi yang mengandung unsur US dollar misalnya ya. Nah, dengan demikian kita bisa mensecure yang namanya biaya untuk pergi sekolah. Nah, asuransi ini merupakan salah satu media untuk menangani resiko-resiko yang mungkin terjadi. Misalnya kalau tadi mau pergi pendidikan ke luar negeri, terus kemudian biayanya dari mana? Biayanya adalah dari si mami yang bekerja misalnya. Nah, supaya si mami ini resikonya tetap, penghasilannya tetap, kalau ada apa-apa sama si mami ini bagaimana kita antisipasinya gitu. Ya, jadi misalnya mami harus tetap sehat. Oke, mami harus tetap sehat berarti satu, manajemen resiko terhadap kesehatan mami adalah mami harus punya pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Terus udah gitu mami juga harus berantisipasi supaya tidak terlalu banyak ketemu orang, menghindari resiko-resiko penyakit, mungkin begitu. Selain daripada yang namanya membeli asuransi. Nah, ketika kita membeli asuransi itu berarti karena kita tahu bahwa manajemen resiko yang lain itu tidak sepenuhnya bisa untuk menanggulangi resiko kemungkinan terjadinya mami sakit terus uang jadi nggak ada gitu. Ya. Nah, dengan demikian kalau mami ada apa-apa, ada yang namanya asuransi yang akan menggantikan keuangan yang tadinya terhambat oleh karena mami sakit gitu. Nah, jadi dengan demikian pendidikan kita ke Amerika itu bisa tetap terlaksana sambil mami berobat gitu. Oke. Nah, kan ibu kan banyak ya usianya yang tadi kan dibilang usia 30-an ke atas. Ya. Berarti kan mereka yang sudah married gitu. Sudah married, sudah punya anak Sudah biasanya. punya anak, oke. Nah, apakah dari yang pernah ibu temui gitu ya, apakah mereka aware dengan asuransi? Ada yang aware, tapi ada juga yang enggak, tapi ada juga yang antisipatif. Iya, banyak ya. Berapa banyak Iya. tuh porsinya tuh biasanya? Kelihatannya banyak sih yang aware, apalagi sekarang kan edukasi udah banyak ya. Cuman buat mereka yang aware ini belum cukup sampai pada langkah untuk mengambil produk gitu. Hanya sebatas pada aware aja. Oke, gue tahu gue butuh asuransi nih, tapi ya udahlah entar aja. Kita Kenapa? sekarang masih bisa gitu. Ya itu kenapa ya seperti itu? Ntar aja deh gitu. Tapi kan entarnya itu kan kita nggak tahu Nggak ya. tahu, iya. Bener nggak mami ya? Kita nggak tahu. Karena pernah ada anak muda, dia tuh kalau kerja tuh naik motor, Dis. Terus dia janji sama agennya gitu. Oh ya deh tante, nanti saya datang. Ditunggu sebulan nggak datang. Nah, terus pada waktu dia menentukan, oke, ini besok ya, kita ketemu. Pada saat esok harinya ketemu dalam perjalanan, mau tanda tangan, mau ketemu, mau apa, kena kecelakaan, naik motor jatuh, lobang, mati, meninggal di tempat. Nah, Iya, berarti kan gimana tuh ya? Iya. We don't know ya. Iya pasti. 5 menit ke depan hidup kita aja kita nggak akan pernah tahu. Jadi Iya. aku sih bilang ya kita proteksilah secepatnya
Nah, sebetulnya kan fungsinya asuransi itu adalah untuk memproteksi risiko yang tidak terprediksi. Iya, betul. Ya kan? Kalau tadi masih ada risiko yang terprediksi, misalnya mami supaya tetap sehat harus jalan kaki, tetap olahraga, itu kan berarti terprediksi. Iya, dan kita udah tahu. Iya, tahu. ya, bisa diprediksi gitu. Iya. Nah, kalau asuransi itu kan sebetulnya fungsinya terhadap resiko yang melindungi resiko yang memang tidak terprediksi. Tidak Kita tidak tahu kapan terjadinya. Ya kita tahu semua orang akan meninggal gitu, tapi kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan caranya. Iya, ini kan nggak tahu. Kalau orang yang sakit kali tiba-tiba sakit dia Bisa. masih ada waktu, terus Sakit dia juga. sembuh, ada masuk asuransi masih ada tuh perhitungannya dengan premi yang Iya. bertambah. Iya. Tapi kalau misalnya kayak tadi, Iya, nggak terprediksi, nggak Iya, terprediksi. belum terjadi, malah belum terproteksi udah Iya. udah kejadian. Iya. gitu. Nah, Nah, itulah itu. ya menurut Ibu Imelda penting dong ya untuk proteksi dalam keluarga tuh penting banget dalam penting banget. segala hal. Iya, Terutama karena resiko tulang itu punggung ya. terutama tulang punggung. Pertama tulang punggung, tapi kalau masih kita punya anggaran boleh juga untuk anggota keluarga yang lain. Karena kalau ada kejadian dengan anggota keluarga yang lain, apa yang sudah dipersiapkan tadi pun bisa terpakai akhirnya untuk nutupin. Iya, Misalnya, benar juga. misalnya si papa nih yang jadi tulang punggung, tapi ketika si mama sakit kan semua yang milik papa pasti harus dia korbankan supaya mami bisa sembuh, Iya, ya kan? Betul. Akhirnya begitu juga kejadiannya. Jadi resiko-resiko itu yang harus dikenali, diantisipasi karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam menit berikutnya juga kita kan nggak tahu. Tapi kadang-kadang kita sulit ya, Bu Imelda, kalau ngajar begitu atau ketemu orang begitu kan tadi ada juga yang tidak anti dengan banget. insurans ada ya. Anti. Berapa persen sih? To be honest ya, sejujurnya akhir-akhir ini semakin lebih banyak sih. Oh, lebih Akhir-akhir. aware. Lebih aware tapi lebih banyak yang malah ini negatif gitu. Oh, aware-nya tapi kan negatif. Kan ada beberapa kelompok, ada orang yang aware tapi oke, nanti deh aku tahu ini penting tapi nanti nanti gitu. pikirin ya. Ada juga yang langsung oh ya aku penting nih, sekarang juga aku harus sisihkan uang supaya aku bisa beli, ada juga yang seperti itu. Kelompok kedua ya. Kelompok ketiga ada juga yang berpikir ngapain gue beli asuransi gitu. Aku pernah dengar berita jelek-jelek dari teman-temanku, dari siapa, nggak perlu beli asuransi. Ya kita sendiri aja nabung sendiri gitu. Nabung sendiri katanya. Nabung sendiri, bener nabung tuh, bener nabung apa abis di mall? Nah permasalahannya adalah kalaupun dia nabung, kan kembali ke yang tadi, resiko itu kapan terjadinya kita nggak tahu. Iya. Iya. Dia baru nabung 2 bulan atau baru nabung 2 hari, ternyata besoknya terus kejadian resiko. Ini tadi aja aku duduk di sini tunggu Bu Imelda, tunggu Desi. Aku kan sendirian, yang lain belum datang. Aku lihat TikTok, ada yang marah-marah loh. Kenapa tuh dia marah-marah? Pagi hari nggak bagus loh marah-marah. Aku sampai lihatnya, nah itu TikTok marah-marahnya sama perusahaan asuransi. Nah itu, jadi sebenarnya kita bilang sih memang mungkin pada waktu dia mengalami dia kecewa ya Bu Imelda ya, kecewa. Tapi kadang kita juga melihat tidak boleh menyalahkan di satu sisi ya. Kita mah harus melihat kenapa. Ya tapi kan itu kan manusiawi banget Mami. Jadi kalau orang dia kecewa, orang kecewa marah. kan dia marahnya ke perusahaan. Ya kita juga wajar lah, itulah manusiawi banget. Nah, dan itu bukan cuma buat produk asuransi aja sih, Mi. Produk mana-mana juga Iya, kalau orang kecewa tuh biasanya orang marah. sekarang ngomelnya itu di media sosial, Iya, Mi. betul. Beli sepatu, oh ternyata cepet rusak, katanya merek begana ngomong gitu kan di media sosial. Iya. Pokoknya orang zaman sekarang curhatnya di media sosial deh, Mi. Betul, Nah, betul sekali. gitu Betul ada sekali. bahayanya juga ya. Ada Makanya bahayanya. kita sebagai pendengar media sosial itu kita harus bisa memfilter. Iya, Betul. setuju dengan Ibu. Dan juga jangan begitu kita lihat, oh percaya terus Nah, kita itu. posting Nah, ke itu. yang mana-mana. Nah itu harus difilter Tapi ada, supaya apa iya yang nggak ada bahayanya juga loh buat kita. Kalau kita nggak filter ya, Iya. tahu-tahu Salah. Iya. malu sendiri. Hoax. Terus dibalikin deh, "Ih, Mami ngirim apaan sih?" gitu. Iya, Ntar Mami lagi diomelin. Bener. Makanya anakku bilang, Mami itu jangan sembarangan ya, terus forward gitu. Lihat dulu, Iya denger benar, dulu. verifikasi Bener. dulu. Verifikasi Iya. dulu.
Iya, dan sebetulnya isu-isu negatif itu juga sebetulnya membuat kita energinya jadi negatif nih. Betul. Dengan energi yang negatif itu kita jadi lebih gampang sakit Bener. nih. Nah, terus kembali lagi tadi ke proteksi keluarga ya. Yes. Selain itu tadi kita udah ngomong apa pendidikan. Terus sakit juga Iya. ya. Terus untuk pengusaha juga penting Pengusaha ya. paling penting. Apalagi pensiun ya. Apalagi mau pensiun. Karena dua kelompok ini, baik pengusaha maupun pensiunan, itu kan sebetulnya risiko income-nya itu juga lebih besar. Iya, betul. Iya kan? Ketidakpastian pendapatannya itu lebih besar. Karena gitu. masa produktif kerjanya pun juga sudah berkurang. Iya. Jadi dengan income yang tidak stabil, itu kan sudah merupakan satu resiko sendiri. Betul. Resiko keuangan sendiri. Betul. Jadi oleh karena itu lebih perlu yang namanya proteksi keuangan. Iya. Saya punya klien pengacara, terus sudah gitu istrinya arsitek, ya. Terus kemudian income-nya banyak banget, terus kemudian mereka tapi nggak beli asuransi. Karena menurut mereka apapun yang terjadi tabungannya udah cukup gitu loh. Terus saya bilang, lah kan sayang banget kamu punya tabungan kalau akhirnya hanya habis-habis untuk ya katakanlah untuk berobat atau kalau kecelakaan untuk ngebetulin yang dampak dari kecelakaan, kan sayang banget gitu. Itu banyak Bu Imelda yang orang kaya dia tidak percaya dengan asuransi, dia merasa uangnya di bank sudah cukup, Iya, betul. mewariskan anaknya juga cukup, Yes, gitu. 7 turunan. Terus buat apa katanya? Iya. Betul. Gitu. Terus dia bilang, terus uang saya akan bekerja sendiri, dia bilang gitu. Oh ya, tapi nggak heran kalau untuk orang yang sudah tarafnya seperti itu. Iya. Nah, yang sebetulnya yang kita harus mengedukasi mungkin orang-orang yang tarafnya Yang middle ya Yes. Bu ya. Yes, Ya. orang-orang yang middle tetapi ya itu tadi income-nya itu sebetulnya tidak pasti gitu. Ya. Ya kan, kayak profesi tadi kayak pengacara atau desainer gitu kan, income-nya tidak pasti. Tidak pasti Iya. kalau Ada ada jasa sih, proyek ya. ya. Kalau lagi ada proyek gitu, tapi kalau lagi nggak ada, tapi sementara yang namanya risiko yang tadi, apakah kecelakaan, apakah sakit, ataukah apa, itu kan juga tidak tahu juga kita kapan datangnya. Ketika lagi nggak ada proyek, ternyata datang risiko. Iya. Tapi dokter juga loh Bu. Gitu. Oh iya, Dokter juga saya dokter pernah- kan sekarang ada yang digaji tetap Bu. tapi saya kenal satu dokter ya. Saya bingung, insurans kok banyak amat. Saya tanya, Dok, banyak juga loh insurансnya, ada 9. Oh, bagus dong. Iya, udah aware ya. Iya. Dia bilang begini, kalau aku sudah tidak praktek, Yes. dari mana duitnya? Terjadi apa-apa, dari mana duitnya? Yes. Nah, dokter itu punya 9 kan. Iya. Dia bilang kalau misalnya tidak praktek lagi, dari mana uangnya? Iya. Nah, terus kemarin waktu aku sakit, karena dia nih dokter keluarga nih. Oh, oke. Dokternya Mami. Terus dokternya mami, dokter mertua, dokter pap, pokoknya ini Semua dokter. deh. Anak-anak tuh kalau sakit, apalagi yang besar ya, pokoknya kalau nggak ke dia tuh nggak mau si Olin itu. Kemarin sakit kan lagi, aduh mau ke dokter, cari dia. Bulan Maret kemarin dia pass away. Oh, turut berduka. Terus aku kepikir gila ya, dia pass away. Wah, Keluarga. udah keluarganya udah Iya, udah nyaman, disiapin, udah tapi disiapin ya semua. istrinya pun Iya. sudah dia usia waktu meninggal dia usia 74 tahun. Oke. Nah, si istri juga udah 70. Iya. Ya berarti istrinya sudah nyaman, dia udah meninggalkan sesuatu Iya, untuk bekal. sampai istrinya Iya. selesai. Dan anak-anak juga sudah oke, anak-anaknya juga Sudah mandiri lah anaknya yang besar juga dokter. Oke. Jadi anaknya yang kecil ya sekolahnya apa saya kurang tahu, tapi anaknya yang besar tuh udah dokter. Jadi ya itu manfaatnya sebetulnya untuk orang yang aware asuransi begitu ya Dok ya, Iya. Pak Bu Imelda. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau ini kita harus mempelajari juga atau mensiasati orang yang middle ya. Iya. Bagaimana dia aware dengan insurance-nya, Harus- dengan proteksi diri. Harus kita sama-sama membuat mereka terpaksa untuk membuat anggaran gitu. Ya. Membuat anggaran dalam pendapatannya untuk beli yang namanya proteksi. Kalau di kita biasanya kita ngajarinnya adalah
gampangnya itu prinsip anggaran itu 10, 20, 30, 40. Ini 10, 20, 30, 40 kan dijumlahin 10, jadi 100 kan? 30, 40 ya. Iya 100. Jadi 100 kan? 20, 10, 40. Iya, benar, 100 kan? Jadi penghasilan kan 100%. Iya. 100% itu mau dipakai apa nih anggarannya? Iya. Gitu kan? Nah, 10, 20, 30, 40 ini prinsip yang selalu kami bawa kalau saya dengan OJK tuh keliling Indonesia bercerita kepada masyarakat yang paling sederhana pun supaya bisa menangkap logikanya untuk membuat anggaran gitu ya. Nah, jadi 10% adalah untuk ibadah sosial. Nah, kita kan makhluk sosial ya, betul. kita beragama. Jadi 10%, itu yang 10. Yang 20 ini adalah bagiannya untuk investasi dan proteksi. Jadi 10% untuk Tabung investasi lah ya. dan 10%-nya lagi untuk proteksi Iya. dalam bentuk asuransi. Jadi yang 30% ini adalah misalnya untuk nyicil utang nih. KPR. Yes, atau apapun yang lah. produktif. Ya. Ya, utang produktif tidak lebih dari 30% penghasilan. Baru Oke. sisanya yang 40 inilah yang kita pakai untuk hidup. Kehidupan ya, sehari-hari. belanja dan Ya. sebagainya. Ya, intinya dia mau habisin 40% lah Iya, itu. itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi harus sesuai untuk itu. Bagus ya. Ingetnya juga bagus loh, Des. Gampang 10, supaya 20, gampang. 30, 40. Iya. Betul. Benar kan, gampang banget. Nah itu tuh sekarang rumusnya Iya. untuk anak muda, anak milenial, anak Gen Z 10, 20, 30, 40. Waduh. Kita Gampang boleh kan? sosialisasi loh, Des. Boleh, tapi lebih baik yang sosialisasi ibu aja. Iya. Kayaknya lebih ini Lebih apa, ini loh Bu, apalagi Ibu kan jalan dengan OJK, Ibu bikin literasi Iya. untuk OJK. Itu ya. harus kita paling sederhana Iya. bahasanya, yang Heeh. orang gampang ngerti terus oke, aku akan lakukan. Gitu karena Iya. merasa gampang kan? Iya. Kalau kita ngajarin yang sangat-sangat rumit, Iya. ya lalu ya udah kuliah MBA ya udah lalu ngerti, kalau gue kan enggak katanya gitu. Aduh mesti hitung-hitung itu, banyak Iya, kalkulator, pusing aduh, nggak mungkin kan. banget deh, gitu. Tapi ini gampang. Jadi Gen milenial, Gen Z, dengarlah Ibu Imelda dengan rumusnya apa Bu? 10, 20, 30, 40. Oke. Nah, Ibu ada himbauan nggak buat teman-teman Gen Z dan milenial ini Iya. mengenai pentingnya asuransi, terutama untuk keluarga-keluarga muda yang sekarang kita tahu ya menikah muda, cepat, dan Iya. mereka juga jadi tulang punggung keluarga. Iya. Nah, ada nggak himbauan kepada mereka Oh, iya. mengenai pentingnya asuransi ini? Oh, penting banget. Jadi himbauan saya, asuransi itu produk yang sebetulnya jangan ditunda gitu. Karena apa? Pertama, resiko itu datang anytime. Kita nggak pernah tahu kapan. Terus yang kedua, selagi Anda masih muda, itu preminya masih murah banget. Betul. Iya kan? Jadi kalau tadi dengan prinsip 10, 20, 30, 40 itu pasti ketutup deh. Karena preminya untuk Anda tuh masih murah banget. Kalau nanti ditunda-tunda, sudah tua, baru mau cari asuransi. Pertama, belum tentu ada asuransi yang mau gitu. Karena udah terlanjur tua. Ada batas umur orang untuk beli Iya, premi betul. asuransi, Iya. ya kan? Terus udah gitu terlanjur banyak penyakit gitu. Iya. Udah nggak ada lagi asuransi yang mau gitu kan? Betul. Nah, jadi selagi masih muda itu the best time untuk mulai beli asuransi. Oke. Jadi itu ya himbauan buat teman-teman Gen Z dan milenial ya. Yes. Oke. Nah, terus kalau untuk teman-teman kita yang di atas, maksudnya yang udah bukan Gen Z milenial gitu loh, untuk mereka-mereka yang pensiun, terus kemudian teman-teman kita yang ya pokoknya masa pensiun lah. Sekarang kan udah banyak orang masa pensiun nih, Iya. juga nggak tahu mesti gimana mengatur keuangannya. Nah, itu gimana tuh sebelum kita closing pembicaraan kita. Oke, untuk yang saya kan juga udah pensiun ya. Saya Iya. kan pensiunan juga Ini ya. juga udah pensiun nih. Emang udah lebih dari pensiun. Makanya menurut saya asuransi itu justru semakin penting. Pertama karena saya tidak lagi di-cover oleh perusahaan untuk biaya kesehatan, ya kan? Oke, katakanlah ada BPJS, tetapi kan kita semua tahu alangkah rumitnya gitu BPJS itu ya. Ada terlalu banyak ketentuan-ketentuannya. Kalau buat kita yang ingin lebih nyaman, saya sarankan teman-teman untuk beli asuransi kesehatan segera, secepatnya, selagi masih sehat. Karena itu tadi, kalau biasanya kalau kita udah semakin lanjut usia kayak saya sekarang, kalau mau beli asuransi haruslah medical check up lah. Nanti kalau udah hasil medical check up-nya nanti bagaimana belum tentu diterima, atau kalaupun diterima preminya jadi lebih mahal. Betul. Gitu Aku kan. aja udah nggak bisa loh. Nah, Ya kan? nah pilih asuransi kemarin, ya pilih asuransi yang bisa sampai kita usia 100 tahun,
120, which is menurut kita apakah aku akan hidup Iya, sampai 100 iya, tahun betul. gitu kan? Apakah akan hidup sampai sama itu? Kalau iya, Iya, amin. iya amin. Tapi kan ada yang proteksi Iya, kan. tapi kan juga butuh biaya. Nah, itu dia. Tetap harus ada income ya. Oke. Makanya perlu persiapan pensiun. Kita selalu bikin training persiapan pensiun. Supaya apa? Supaya kita ketika pensiun pun kita tetap punya income. Malah kalau bisa income kita lebih besar daripada ketika kita masih jadi karyawan. Setuju. Setuju. Jadi Des, itu hari ini kita dengar pembelajaran yang bagus, tidak hanya untuk anak muda, tapi juga sampai orang usia Udah pensiun. Ya, pensiun. ini saya juga jadi berpikir nih setelah Iya. Ibu Melda memberikan Oke. literasi. Oke. Jadi Semoga perbincangan kita ya kali ini dapat menginspirasi kalian semua. Untuk informasinya di mana, Mami? kita masuk ke YouTube Cuan Gen Kabar Bursa dengan program Big Idea. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komennya Ditunggu loh. penting loh, karena dengan komen kita bisa menghadirkan yang lebih baik lagi. Narasumber yang sangat menginspirasi terus-menerus buat kalian ya. Nah, Oke, untuk- kalau begitu Untuk ekonomi, berita ekonomi juga bagus. Iya. Ya. Iya, Untuk betul. Kabar Bursa adalah tempatnya. ya. Oke, kalau gitu saya Desi dan Mami Jin. Email Datarigan. oke, Nah. kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye.